Bab 118. Siapa? Katanya, mertua bapak dari Pangalengan. Andika mengerutkan keningnya. Ada apa mereka sampai mencarinya ke perusahaan? Untuk sementara, sampai pengusutan gelar dokternya selesai, Fahri boleh bekerja di perusahaan kami. Andika menoleh tak senang pada Bayu yang langsung memutuskan sepihak pada Fahri dan keluarganya tanpa bertanya dulu padanya. Beberapa saat yang lalu, Wandi, Fitri dan Fahri datang ke perusahaan Rohichan dengan tujuan meminta bantuan pada Bayu karena mereka tak tahu alamat rumahnya. Dan Bayu pun memberikan pekerjaan yang membuat Fitri senang karenanya. Kalau boleh tahu, bagian apa ya Pak? Anak saya kan dokter, jadi mudah-mudahan bisa dapat jabatan sesuai dengan keahliannya ya Pak. Iya kan Fahri? Sebenarnya Fahri sangat malu sekali jika harus meminta pekerjaan seperti ini pada keluarga Rohichan. Namun demi mencari penghasilan dan kesempatan bertemu dengan Riani itu semakin besar, maka Fahri pun mau menuruti permintaan dari Fitri. Iya Mi, kalau pekerjaan sesuai dengan keahliannya, jujur saja tidak ada. Semua mata kini tertuju pada Andika. Suasana menjadi canggung seketika. Padahal Andika tak berkata sinis, malah sebaliknya. Ia hanya duduk tenang sambil melihat satu persatu anggota keluarga Riani itu. Wandi dan Fitri berpandangan. Lalu Fitri tersenyum canggung karenanya. Nak Andika ini, Iva kok kami paham. Seorang dokter kan harusnya di rumah sakit ya. Tapi, berhubung Fahri ini kan kakaknya Riani, bisa kan ya, bantu-bantu Nak Andika di sini. Mi, serempak Wandi dan Fahri menegur Fitri. Entah karena apa, Alex dan Boril yang biasanya banyak bicara tak tertarik sama sekali menimpali. Pembicaraan ini, mereka hanya diam sambil memperhatikan saja. Di mana wajah Bayu sudah tak seramah tadi. Akibat ucapan Andika. Fahri belajar di divisi Warungpedia miliknya Boril dulu. Mungkin kalau berurusan dengan marketing akan lebih mudah bagi Fahri. Oke Ril. Boril diam sebentar lalu menganggukna kepalanya. Besok bawa CV aja ya. Nanti Alex yang akan urus. Ucap Boril menepuk bahu menantunya. Terlihat kelegaan di wajah Wandi, Fitri dan juga Fahri ketika sudah mendapatkan lampu hijau dari Boril. Saya tidak tahu harus berkata apa Pak. Sebenarnya saya malu kalau harus meminta bantuan seperti ini. Ucap Wandi terlihat jelas jika ia memang merasa tak enak. Tapi, Fahri ini adalah harapan kami sebagai penunjang masa tua kami. Sedangkan ia tidak bisa mengembangkan usaha dan keahliannya saat gelarnya bermasalah dan saya pikir kalau Pak Bayu yang bijak ini selalu bisa membantu kami Pak. Saya janji akan berusaha dan belajar untuk bisa bekerja di sini Pak. Bayu menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Semangatlah. Anak muda harus penuh semangat. Fahri tersenyum diikuti Wandi dan Fitri. Hal yang sangat mengganggu di mata Andika. Sekali lagi saya gak tahu ini harus bilang apa. Harus bagaimana untuk membalas jasa Pak, ujar Wandi gugup. Sudah bertemu Riani? Ya, tanya Wandi. Bapak sama Ibu ke Jakarta sudah bertemu Riani. Wandi dan Fitri berpandangan lalu tersenyum menutupi rasa canggungnya. Wandi menyesal. Ia terlalu larut dengan masalah Fahri hingga lupa dengan Riani yang menjadi sebab diterimanya mereka di sini. Baru ini mau menanyakan. Rianinya sehat Pak? Bayu menganggukkan kepalanya. Ia selalu ramah seperti tadi sedangkan Andika sudah ingin mengamuk saja. Riani baik.
Siang ini saya akan pulang ke rumah. Makan siang di sana. Riani pasti senang kalau orang tuanya datang. Ikutlah. Sungguh Pak? Tanya Wandi antusias. Iya. Ayo. Bayu bangkit dari duduknya diikuti Wandi, Fitri dan Fahri yang disuruhnya untuk keluar dari ruangan ini terlebih dahulu. Bayu melihat ke arah anak cucunya yang masih betah duduk di ruang rapat ini tak terlihat akan beranjak sekalipun. Gak ikut pulang. Boril menoleh pada ayahnya. Di sini aja. Bram. No. Bayu menatap dalam pada si bungsu yang kini sibuk membaca file di depannya. Bayu tahu kalau Andika hanya berpura-pura sibuk saja. Kamu marah sama papa? Ini perusahaan papa. Kenapa aku harus marah? Jawabnya, namun anak kecil pun tahu bahwa Andika merajuk. Coba pikirkan ini. Kalau kamu gak berperan dalam gagalnya Fahri jadi dokter, papa juga gak mau bantu. Andika hanya diam. Papa malu sama besan. Sama Riani kalau sampai mereka tahu kamu di balik semua ini. Jawab Bayu lebih tegas kali ini. Berikan apa yang menjadi haknya Fahri. Kamu gak bisa berbuat semaumu apapun alasannya Bram. Setelah itu Bayu pun meninggalkan ruangan rapat menyusul keluarga sang besan yang sudah terlebih dahulu beranjak keluar. Tinggal Andika, Alex dan Boril di ruangan ini. BRUGGGGH. Andika yang kesal membuat satu tumpuk file hingga bertebaran di lantai. Kendalikan emosi lo Bram. Ini gak bagus. Tegur Boril. Lo tahu pasti kenapa gue gini bang, dan kalau lo jadi gue juga bakalan melakukan hal yang sama. Gue gak pernah main curang waktu lo mau ambil Aprilia dari gue. Andika tergagap sendiri sekarang. Ia tak menyangka jika Boril akan bicara ke arah sana. Oh, ayolah bang. Kenapa ngomongin itu sih? Loh, kan lo yang bilang barusan. Kalau gue pasti akan melakukan hal yang sama kayak lo. Ya gue jawab gak pernah jah. Lo bukan saingan gue Bram. Harusnya lo juga merasa gitu dong. Seorang dokter gak akan berarti apa-apa. Dengan koneksi yang lo punya, sayang banget cuma buat hancurin karir seseorang. Andika terdiam sebentar. Coba bayangin ini. Bayangin aja kalau Riani tahu. Riani terlalu banyak ngalah sama keluarganya bang. Dia berhak bahagia sama gue. Sama keluarga kita. Emangnya lo bisa ukur kebahagiaan seseorang itu seperti apa? Mungkin gak baik kelihatannya. Tapi mungkin juga Riani bahagia sama keluarganya. Kita gak tahu kan? Tanya Boril lagi. Cek, tapi gue gak suka sama orang tuanya Riani bang. Mereka tuh gak sayang sama Riani dan tadi. Masa? Gak tahu malunya datang ke Jakarta buat minta kerjaan buat anak laki-lakinya. Sedangkan Riani aja mereka gak ingat. Kalau bukan mertua, udah gue ajak. Apa? Gelut. Mertua lo tuh. Ingat. Di mata gue cuma bule seumuran kita aja. Yang gak ada kasih sayang sama sekali sama anaknya. Boril dan Alex sangat paham sekali dengan apa yang dirasakan oleh Andika saat ini. Rasa marah karena mertuanya yang tak menyayangi Riani dan lebih mementingkan Fahri. Tapi Andika adalah tipe orang yang keras. Ia tak boleh dibiarkan terlarut dalam emosinya. Agar tak berbuat sesuatu yang nantinya akan merugikan dirinya sendiri. Atau lebih parahnya lagi bisa mengancam pernikahannya. Gak ada sopan-sopannya lo sama mertua.
Boril melempar pulpen ke arah Andika dan ditangkap dengan mudah olehnya. Hormat kok. Boril mencibir. Punya mertua seumuran emang gitu Bram. Pengen ajak gelut kalau ada beda pendapat apalagi kalau kelakuannya tuh bikin sakit kepala. Tapi Pak Apko gak kayak gitu. Lo lupa sama Antonio. Andika mengerjapkan matanya mengingat satu nama itu. Sohib lo zaman Zahiliyah dulu. Ingat dong. Alex hampir terkekeh melihat wajah Andika yang memerah salah tingkah. Namun berusaha ditahannya sebagai cucu mantu di sini, lah hanya menjadi pendengar yang baik. Ya, kan Antonio itu, apa? Mertua lo masih mending masih izinin Riani ketemu sama lo. Lah gue. Kan Aprilia cinta mati sama lo bang. Mau kayak apa juga usaha gue, gagal terus. Lo masih punya Pak Apko yang dukung lo. Cecar Andika bak gadis PMS menjawab sindiran keras Boril barusan. Woi. Kurang didukung apa lo sama Wandi? Riani dibebasin sebebas-bebasnya sama lo. Mertua gue. Gue harus manjat lantai 3 Bram, buat ketemu istri gue, pernah lihat anak geng cewek anak SMA sedang ribut. Nah begitulah kiranya penampakan Boril Fabian Rohichan dan Andika Dilan Rohichan sekarang. Kalau boleh Alex bilang, malu sama jenggot. Mertua lo gak minta banyak hal bang. Buat kepentingan anak yang lain. Sebagai menantu gue iri dong. Jawab Andika lagi tak kalah kesalnya. Sedangkan Alex menyimak dengan seru obrolan dua bapak-bapak yang memiliki mertua seumuran dengan mereka dan mulai saling membandingkan. Mertua siapa yang paling menyebalkan? Gak minta banyak hal. Mertua gue minta pisah sama Ayu. Ada yang lebih parah dari itu. Ada. Ingat sama anak tiri tapi lupa sama anak sendiri. Bak adu kuat siapa yang paling menderita, Boril dan Andika hanya bisa membuat Alex diam tak ikutan bicara. Karena jika bicara mengenai mertua siapa yang paling menyebalkan maka mertua Alex bisa satu kubu dengan Antonio dan Wandi. Kayaknya papa pulang deh. Mama lihat dulu ke depan ya. Suara pintu gerbang yang bergeser cukup kencang, bisa terdengar hingga ke dapur karena lokasinya yang dekat. Cindy pun menyimpulkan jika suaminya telah pulang. Cindy mencuci tangannya di wastafel lalu keluar dari dapur setelah bicara dengan Riani dan Aprilia. Lia ma. Tinggal Riani dan Aprilia di dapur. Mereka telah kompak memasak menu ikan kakap untuk makan malam nanti. Saat tahu kalau Aprilia juga akan ikut memasak, awalnya Riani merasa canggung dan takut kalau ia membuat kesalahan yang akan membuat Cindy marah padanya. Seperti di serial drama di televisi yang ditontonnya, menantu kesayangan akan lebih dominan berpengaruh di rumah mertua sehingga menantu baru sepertinya akan tersisih dan akan sering disalahkan. Pokoknya serba salah. Jangankan melakukan kesalahan. Ibaratnya, bernafas saja salah. Tapi tenang, drama itu hanya terjadi di TV Vrindavan dan Wakanda saja. Bukan kehidupan Empire Rohichan. Karena semenjak masuk ke sini, Riani tak mendapatkan kesenjangan itu. Ia diperlakukan sama seperti Aprilia. Sungguh Riani tak pernah iri tanda tak mampu, tapi entah mengapa setiap kali bertemu dengan Aprilia ada rasa tak nyaman di hatinya. Padahal Aprilia adalah wujud lain dari Cindy. Mau cobain gak? Tanya Aprilia pada Riani dengan menyodorkan satu piring kecil potongan daging ikan dan sedikit kuah gulainya. Udah enak belum? Kasih tahu dong.
Kali ini Aprilia meminta dan Riani tersenyum lalu mengambil sendok dan mencoba masakan kakak iparnya. Tersebut, enak kak, senyum Aprilia terkembang. Iya. Selain soto Mas Boril juga suka gulai kepala ikan kakap. Nanti kayaknya pulang dari kantor ke sini deh. Biar makan bersama. Kalau Bang Andika. Ya. Kalau Bang Andika suka masakan apa? Dia vegetarian kalau gak salah. Ucap Aprilia sambil memindahkan masakan yang sudah jadi ke panci. Riani tersenyum hambar. Ternyata Aprilia juga tahu makanan suaminya. Riani memegangi leher belakangnya dan mengusapnya pelan. Ketika mendengar atau menyebut nama Andika maka seperti ada desiran aneh di sana. Riani. Kedua bule Eropa itu menoleh ke arah pintu dapur di mana sudah ada Fitri yang berlari menghambur memeluk Riani. Riani. Mami kangen? Riani terkejut karena tiba-tiba saja Fitri ada di situ dan kini tengah memeluknya. Mami. Fitri melepaskan pelukannya lalu memegang bahu Riani. Memperhatikan pakaian Riani yang hanya sebuah dress hitam rumahan di bawah lutut namun memancarkan aura kecantikan yang mempesona. Ini teh kamulan. Ya ampun. Mami menipangling. Emang cantik banget anak mami deh. Pantes jadi sosialita. Ucap Fitri sambil terkekeh. Riani merasa tak enak pada Aprilia yang berada di sebelahnya. Fitri sama sekali tak menyadari kehadiran Aprilia. Mit. Riani menunjukkan lewat lirikan matanya pada Aprilia yang membuat Fitri pun menoleh pada wanita cantik yang berdiri tak jauh darinya. Fitri merasa tak enak sendiri ternyata ada orang lain juga. Maaf. Saya gak tahu kalau ada ibu. Fitri menyenggol lengan Riani. Ibu Sahalan. Panggil Aprilia aja. Jawab si cantik bernetra abu yang nampak anggun dengan blus putih serta celana panjang berwarna kaki yang sangat pas di tubuhnya. Membuat siapapun yang melihat tak berkedip termasuk Fitri. Ia pernah melihat Aprilia yang lah kenali istri dari kakaknya Andika saat di Pangalengan waktu itu. Namun hanya dari jauh dan tak pernah melihatnya lama. Sekarang, Fitri melihat langsung dan tak bisa merasakan kalau aura wanita muda ini begitu kuat hingga Fitri tak bisa berkata-kata saking terkesimanya. Riani sendiri takjub. Ibu tirinya yang cerewet bin bawel itu bisa langsung diam melihat Aprilia. Baru datang bu. Tanya Aprilia lagi. Beh. Lia? Mbak kalau gitu ajak maminya ke ruang keluargalan. Nanti aku bikinin minum, gak usah kak. Biar Riani aja yang bikin Aprilia tersenyum. Ya udah. Aku ke depan dulu ya. Tak menunggu lama, Aprilia pun pergi dari dapur dan menuju ruang keluarga. Fitri terus melihat ke arah Aprilia. Kenapa Mi? Lama-lama kamu bisa cantik, mulus, kinclong kayak Mbak Aprilia tadilan. Bahkan lebih cantik. Biar bisa jadi kesayangan mertua kamu. CK, apa sih Mami? Kalau orang kaya kan gitu. Ada menantu kesayangan yang nantinya dapat warisan paling banyak kan Lan. Bapak ikut Mi. Ada di luar. Tanya Riani mengalihkan pembicaraan Fitri yang tak ambil pusing. Matanya malah memindai ruangan. Dapur ini. Dapurnya gede banget Lan, Pak Andika tuh anak bungsu kan ya. Berarti rumah ini buat kamu. Riani meninggalkan Fitri dan segala pikiran ngawurnya. Namun Fitri tak peduli, sambil mengikuti Riani. Ia sibuk memperhatikan setiap sudut ruangan yang terlihat mewah dan indah. Mungkin Fitri memang tak tahu harga sebuah seni.
Tapi ia yakin setiap dekorasi dan furnitur di sini sangat mahal terlihat dari sentuhan emas di setiap inci benda di sini seperti lukisan berbingkai emas, guci, lampu gantung ataupun pot bunganya. Semua indah. Seperti masuk ke istana-istana kerajaan Eropa yang sering ia lihat di film Hollywood. Boleh gak ya, selama si Fahri kerja di sini, Mami sama Bapak tinggal sama kamu di sini Lan. Riani menghentikan langkahnya. Lalu melihat ke arah Fitri. Kerja. Fitri menganggukkan kepalanya. Mereka berhenti di dekat pajangan lukisan besar yang terpajang di dinding. Iya. Fahri gagal jadi dokter. Untung Mami bisa ngomong sama Pak Bayu Rohichan buat kasih Fahri kerjaan. Kalau enggak mah gimana teing nasibnya.